Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 4, Sehat itu penting, subtema 2, Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, dan kita sampai pada pembelajaran kelima dan 6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Sahabat cerdas, tahukah kalian penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mm Hg. Sahabat cerdas, masih ingatkah kalian gangguan organ peredaran darah lainnya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Jantung koroner. Penyebab jantung koroner adalah penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Varises. Penyebab varises adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Umumnya terjadi pada bagian betis. Hipertensi. Penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah lebih dari tekanan darah normal atau 120/80 mm Hg. Bisa disebabkan karena stres, makan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. Anemia. Penyebab anemia adalah rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Sahabat cerdas, kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap manusia. Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Pertama, faktor perilaku. Kedua, faktor lingkungan. Ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Dan keempat, faktor keturunan. Pertama, faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan, misalnya diare. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. Ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya. Keempat, faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Contoh penyakit keturunan antara lain hemofilia dan talasemia.
Sahabat cerdas, menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai pada dasarnya ada dua pola garis dasar, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Berikut ini beberapa contoh pola lantai, yaitu pola lantai vertikal, diagonal, dan melengkung. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian amati tari yang dibawakan oleh Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya menari dengan menggunakan properti tari berupa busur panah. Gerakan pertama, memegang busur dengan tangan kanan, diikuti dengan kaki kanan jinjit di samping kaki kiri. Gerakan kedua, busur panah diarahkan ke samping kiri, lalu kaki kanan melangkah diikuti kaki kiri jinjit di samping kaki kanan. Sahabat cerdas, tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka bersepatu roda sambil berpantun. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Waktu belajar di kelas 5 hampir 1 semester. Meskipun baru di semester 1, Siti dan teman-teman berkumpul untuk berdiskusi membicarakan rencana pentas seni akhir semester 2. Siti dan teman-teman sepakat pada acara pentas seni akan mementaskan tarian dengan properti. Mereka juga sepakat setiap anak harus bertanggung jawab atas tugas yang mereka sepakati. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas atau kewajiban yang harus dilakukan. Selesai berdiskusi, Siti dan teman-temannya membersihkan ruangan tempat mereka berdiskusi. Mereka membersihkan ruangan sambil berpantun. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu sedang berdendang. Bu Ratna pergi belanja, ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun.